Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu sore, di mana pertemuan berlangsung tertutup dan membahas arah strategi ekonomi nasional. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan optimis Indonesia mampu mencapai swasembada garam pada tahun 2027. Mendekati bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional mulai mengalami kenaikan. Halo pemirsa, roda ekonomi terus bergerak dan setiap perubahan membawa cerita baru. Selama 60 menit ke depan, saya Rian Antono akan menyajikan beragam informasi dan berita ekonomi pilihan dari harga kebutuhan pokok, dunia usaha hingga kebijakan pemerintah yang bisa menjadi referensi Anda. Inilah Nusantara Economic Update selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor pada Minggu sore. Pertemuan berlangsung tertutup dan membahas arah strategi ekonomi nasional. Dalam foto yang diunggah Sekretariat Kabinet, Presiden tampak memberikan arahan kepada jajaran ekonomi di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Ada dua fokus utama yang dibahas. Pertama, memastikan posisi Indonesia dalam berbagai perundingan ekonomi internasional, khususnya dengan Amerika Serikat agar memberi hasil paling menguntungkan. Kedua, mendorong perundingan yang dapat meningkatkan produktivitas industri nasional, sekaligus memperkuat rantai pasok global. Presiden menegaskan setiap kebijakan harus cepat dan memberikan manfaat konkret bagi kepentingan ekonomi Indonesia. Pemirsa, di tengah tekanan perdagangan dan ketidakpastian geopolitik global, ekonomi Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang solid, pemirsa. Data terbaru Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir 2025 mencapai level tertinggi sejak pandemi dengan konsumsi masyarakat dan sektor industri menjadi motor utama penggerak ekonomi. Ekonomi Indonesia menutup tahun 2025 dengan kinerja yang tetap positif. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat 2025 mencapai 5,39% secara tahunan atau year on year. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam lebih dari 3 tahun terakhir. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11% secara kumulatif. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,03% sekaligus menjadi pertumbuhan tahunan tertinggi sejak tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara year on year mengalami pertumbuhan sebesar 5,39%. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku sebesar 23.821,1 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 13.580,5 triliun rupiah. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%. BPS mencatat dibandingkan kuartal sebelumnya, ekonomi Indonesia pada periode Oktober hingga Desember 2025 tumbuh 0,86% secara kuartalan. Angka ini melandai dibandingkan kuartal 3 2025, namun tetap mencerminkan stabilitas aktivitas ekonomi nasional. Pada periode ini, produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku tercatat mencapai 6.147,2 triliun rupiah. Konsumsi rumah tangga kembali menjadi penopang utama dengan kontribusi mencapai 53,63% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2025.
kuartal 4 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,11%. Tentunya untuk triwulan 4 ini kita merekam seluruh data yang terjadi di dalam perekonomian Indonesia karena memang salah satunya adalah daya beli masyarakat tetap terjaga, kemudian adanya insentif dari kebijakan ekonomi atau kebijakan stimulus ekonomi, beberapa insentif dari pemerintah seperti adanya diskon tarif transportasi. Bahkan kami juga melihat bahwa angkutan rel tumbuh 9,96% secara year on year, angkutan laut tumbuh 9,8% secara year on year, bahkan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan juga tumbuh sekitar 3,35%. Sejumlah paket stimulus ekonomi pemerintah pada akhir 2025 turut berperan menjaga daya beli masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 37,4 triliun rupiah pada triwulan 4 2025 untuk program magang, bantuan langsung tunai sementara, serta diskon tiket transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini berdampak langsung pada peningkatan aktivitas sektor transportasi. Angkutan rel tumbuh hampir 10%, sementara angkutan laut meningkat 9,8% secara tahunan. Angkutan sungai, danau, serta penyeberangan juga mencatat pertumbuhan positif. Selain konsumsi, industri manufaktur kembali menegaskan perannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pada triwulan keempat 2025, industri pengolahan menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto dengan porsi mencapai 19,2%. Secara tahunan, sektor ini tumbuh 5,4% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi pertumbuhan tertinggi industri manufaktur dalam satu dekade terakhir. Jika dilihat secara lebih rinci terkait perkembangan pertumbuhan lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar, antara lain yang pertama, mari kita lihat industri pengolahan yang tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,39% karena didorong oleh peningkatan produksi beras, CPO, dan turunannya, serta terjaganya kapasitas produksi industri makanan. Kedua, industri logam dasar tumbuh 15,71% sejalan dengan tingginya permintaan luar negeri, terutama untuk komoditas olahan logam dasar, besi, baja, dan logam mulia. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 8,35% seiring dengan permintaan domestik pada komoditas kimia dasar dan produk farmasi pada segmen obat dan produk kesehatan lainnya. Untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor didorong oleh peningkatan produksi domestik dan juga impor. Peningkatan suplai barang-barang domestik dan impor untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan korporasi, serta peningkatan nilai transaksi pada berbagai program belanja nasional. Kinerja industri pengolahan terutama ditopang oleh subsektor makanan dan minuman, industri logam dasar, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Permintaan domestik yang masih kuat disertai permintaan ekspor mampu menjaga aktivitas produksi tetap ekspansif. Secara perdagangan juga mencatat pertumbuhan yang solid mencapai 6,07% secara tahunan pada kuartal 4 2025 dengan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional setelah industri manufaktur. BPS mencatat sepanjang 2025 hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali sektor pertambangan dengan konsumsi masyarakat yang tetap kuat dan industri yang terus bergerak. Ekonomi Indonesia dinilai mampu memiliki fondasi yang cukup kokoh untuk menghadapi tantangan global ke depan. MTV melaporkan.
Ya pemirsa, data Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan untuk tahun 2025. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak pandemi. Namun pertanyaannya, seberapa kuat fondasi pertumbuhan ekonomi tersebut? Dan untuk membahas lebih dalam, kita sudah bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti dalam segmen Business Bites. Dan kita ketahui memang Ibu Amalia ini biasa dipanggil oleh Ibu Winnie. Selamat pagi Ibu Winnie. Selamat pagi Mas Rian. Ya, gimana nih Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Winnie gimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih, walaupun hujan di luar sudah bergabung bersama kita di sini. Sama-sama. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kan sebelum kita membahas soal sepanjang 2025 didapatkan angka 5,11%. Tapi mungkin yang paling fresh terbaru di Q4 2025 ini kan capaian angkanya di angka 5,39%. Bahkan kabarnya ini merupakan angka yang sangat kuat. Jika ditarik mundur, ini bahkan lebih tinggi sejak tahun 2013. Iya. Apa sebetulnya faktor-faktor yang menjadi penguat angka tersebut ini, Bu? Iya, jadi memang khusus untuk triwulan 4 2026, kalau kita bandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. 2025 mungkin maksudnya, Bu ya? Iya, ada kuartal 3, kuartal 2, kuartal 1, sebelum-sebelumnya ya, tidak terbatas pada hanya triwulan 4 saja. Ini memang tertinggi sejak triwulan 3 2022. Sempat waktu itu di triwulan 3 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,73% secara year on year. Namun kalau kita perhatikan dan bandingkan di antara kuartal keempat di tahun-tahun sebelumnya, jadi antara triwulan 4 2025, lalu kita bandingkan triwulan 4 2025, triwulan 4 2024 dan sebelum-sebelumnya, maka ini triwulan 4 yang tertinggi sejak 13 tahun terakhir. Gitu. Lalu sebenarnya apa saja yang menjadi pembeda di antara tahun 2025 ini dengan sebelum-sebelumnya? Apakah memang konsumsi masyarakat yang menguat, konsumsi domestik maksud saya, ataupun juga mungkin ada beberapa hal-hal lain yang dibandingkan dengan... Iya, jadi dengan di triwulan 4 2025 ini kita bisa tumbuh 5,39%, maka sepanjang tahun 2025 ini ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,11%. Padahal di triwulan 1 2025 ini nggak nyampe 5% kan. Kita ketahui bahwa di triwulan 1 2025 tumbuhnya 4,87%. Tapi sejak triwulan 2, triwulan 3, dan bahkan triwulan 4 tumbuh di atas 5% dan triwulan 4 adalah yang tertinggi. Maka sepanjang tahun 2025 ini kita bisa mencatatkan pertumbuhan yang 5,11%. Pertanyaan tadi adalah apa sebenarnya pendorong dari pertumbuhan ekonomi ini? Nah, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini bisa dilihat dari dua sisi. Ada dari sisi permintaan dan ada dari sisi produksi, atau dalam bahasa resminya BPS adalah sisi lapangan usaha. Mari kita lihat dari sisi lapangan usaha dulu ya, Mas Rian. Nah, kalau dari sisi lapangan usaha, yang mendongkrak pertumbuhan atau menjadi kontributor dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025, yang pertama adalah industri pengolahan. Industri pengolahan. Ya. Lalu kedua adalah perdagangan. Ketiga, pertanian. Keempat, informasi komunikasi, dan kelima, transportasi. Jadi kita melihat bahwa inilah 5 sektor yang menjadi kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi, atau kita sebutkannya adalah sebagai andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, sekarang kita bedah satu persatu nih. Untuk industri pengolahan itu sekarang share-nya kira-kira 1/5 dari ekonomi Indonesia itu ditopang oleh industri pengolahan. Dan bahkan di triwulan 4 atau di sepanjang tahun 2025, industri pengolahan itu tumbuhnya 5,3%. Jadi di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi memang industri pengolahan sekali lagi bukan hanya untuk Q4 tapi sepanjang 2025. Sepanjang 2025 dia tumbuhnya 5,3%. Kemudian perdagangan itu kira-kira kontribusinya terhadap ekonomi sekitar 13% dan tumbuhnya 5,49%.
Lantas apakah ini menunjukkan bahwa memang sepanjang 2025 konsumsi domestik, konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat ini juga mengalami penguatan? Betul, terutama kita lihat di sisi pengeluaran ya, kan di sisi pengeluaran itu komponen pembentuk dari PDB sisi pengeluaran antara lain adalah konsumsi rumah tangga, lalu ada investasi, ada pengeluaran pemerintah, lalu ada juga ekspor dan impor. Nah, kalau kita lihat cermati di triwulan 4 2025 itu memang konsumsi rumah tangganya aja tumbuhnya 5,11%. Ini menembus 5% yang di kuartal-kuartal sebelumnya itu biasanya sedikit di bawah 5%. Nah, jadi ini kelihatannya ini juga ditopang oleh memang liburan akhir tahun ya yang juga mendongkrak konsumsi rumah tangga di samping daya beli masyarakat tetap terjaga. Ya, ini tertarik juga soal tadi liburan akhir tahun. Salah satu yang saya highlight pun adalah soal transportasinya, Bu ya. Betul. Nah, jadi statistik kita tuh mengatakan bahwa kalau kita bedah lagi konsumsi rumah tangga tuh, Mas Rian, kan ada pembentuk atau komponen pembentuk dari konsumsi rumah tangga. Kita bisa bedah ada pengeluaran atau konsumsi rumah tangga untuk makanan minuman, ada untuk restoran dan hotel, ada untuk transportasi. Ternyata yang tumbuh di atas 6% itu adalah dari komponen transportasi dan juga restoran dan hotel. Jadi ini menunjukkan bahwa memang di penghujung tahun ini mobilitas masyarakat ini memang luar biasa. Mereka apalagi kan Mas Rian juga sering ke restoran dan ke kafe bersama teman-temannya. Nah, itu salah satu kontributor terhadap PDB sisi pengeluaran itu. Pengeluaran ini memang cukup kontradiktif kalau kayak saya ingat mungkin di tahun 2025 atau 2024 ya ketika lebaran ini sempat ada angka di mana banyak masyarakat memilih untuk tidak pulang kampung dulu. Seingat saya kalau jika kita melihat datanya. Kita akan bahas lebih dalam lagi dan juga mengupas soal pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Namun kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Nusantara Economic Updates. Pemirsa, dialog bersama Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adiningker Widyasanti masih kita lanjutkan. Ibu, ini terkait dengan data dari PDB atau pertumbuhan ekonomi di 2025. Mungkin ini saya tertarik secara kewilayahan. Kita nggak mau bahas secara general Indonesia. Kewilayahan apakah semuanya juga mengalami pertumbuhan sebetulnya, Bu? Iya, secara umum semua mengalami pertumbuhan secara kewilayahan ya. Kita biasanya membagi pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan wilayah pulau-pulau besar. Seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, kemudian juga ada Bali Nusa dan Maluku Papua. Tapi kita juga mengeluarkan pertumbuhan ekonomi atau kita sebut dengan produk domestik regional bruto atau PDRB itu berdasarkan provinsi. Nah, 38 provinsi. Memang dari 38 provinsi itu semua provinsi mengalami pertumbuhan kecuali Papua Tengah. Papua Tengah memang di tahun 2025 mengalami kontraksi karena ada permasalahan pertambangan di sana. Tetapi yang saya ingin sampaikan ada hal yang menarik nih. Di setiap wilayah-wilayah pulau besar itu ada provinsi yang sebagai prime mover atau sebagai pendorong dan kontributor utama dari pertumbuhan ekonomi. Contoh di Pulau Sumatera, maka yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Pulau Sumatera itu ada dua provinsi besar, yaitu Sumatera Utara dan Riau. Nah, ini yang menjadi engine atau kita sebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Kalau di Pulau Jawa itu antara lain adalah tiga terbesar dari mesin pertumbuhan Pulau Jawa, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, ini yang mesin pertumbuhannya. Kalau Kalimantan itu Kalimantan Timur. Kalau Sulawesi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Nah, kalau di Bali Nusa pasti Bali lah, kita pasti tahu Bali karena dia memang pertumbuhan ekonominya menembus 5,8% Bali itu sepanjang tahun 2025. Nah, kalau di Maluku Papua, Maluku Utara dan Papua Barat. Nah, jadi mari kita lihat bedah satu persatu. Kalau di DKI Jakarta itu karakteristik ekonominya dia ditopang oleh
perdagangan dan informasi komunikasi. Tapi kita lihat kalau Sumatera Utara, dia ditopang oleh pertama adalah pertanian. Pertanian. Iya, karena apa? Banyak perkebunan sawit di sana. Tetapi kalau Riau itu memang penyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling utama dari industri pengolahan. Begitu juga dengan Jawa Timur. Jawa Timur itu memiliki penopang utama dari Provinsi Jawa Timur untuk ekonominya adalah industri pengolahan. Begitu juga Jawa Barat. Jadi memang apa yang kita lihat di sini, setiap provinsi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Struktur ekonominya berbeda, terus kemudian mesin pertumbuhannya juga berbeda-beda. Bahkan ada beberapa provinsi, ini yang menarik nih Mas Rian, adalah provinsi yang memang mengalami program hilirisasi. Itu terbukti bahwa dalam 10 tahun terakhir dia mengalami perubahan dari struktur ekonominya. Contoh ini ya, saya mau memberikan contoh. Contohnya adalah Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu 10 tahun yang lalu mayoritas ekonominya ditopang oleh pertanian. Tapi sekarang 42% dari ekonominya ditopang oleh industri pengolahan karena ada hilirisasi nikel di situ. Sama halnya juga seperti Maluku Utara. Maluku Utara juga begitu halnya. Waktu 10 tahun yang lalu, sepertiga dari ekonominya itu memang ditopang oleh ditopang oleh pertanian. Sepertiga dari ekonominya ditopang oleh pertanian pada tahun 2015. Tapi apa yang terjadi sekarang? 40% dari ekonominya sekarang Maluku Utara ditopang oleh industri pengolahan. Jadi ini yang kita sebut dengan perubahan dari struktur ekonomi karena memang ada program pemerintah yang mendorong hilirisasi di provinsi tersebut. Berarti ketika program dan stimulus dari pemerintah ini bisa melihat potensi dari masing-masing daerah, akhirnya pun juga bisa adanya switching dan juga pertumbuhan yang lebih baik. Betul, bahkan Mas Rian, sepanjang 2025 itu pertumbuhan ekonomi tertinggi itu terjadi di Maluku Utara dan mencapai 32%. Secara rekor memang setiap tahunnya pun Maluku Utara selalu yang tertinggi kah? Iya, waktu dulu pernah Sulawesi Tengah pernah mencapai pertumbuhan tinggi juga double digit. Sekarang yang 2025 Maluku Utara. Apa stimulusnya? Sentimen-sentimennya? Iya, tumbuhnya dia 34% ya, mohon maaf saya koreksi 34,2% pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di sepanjang tahun 2025 karena itu tadi adanya program hilirisasi yang mengolah nikel menjadi bahan olahan. Ternyata ini sangat efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cukup cepat. Sekarang saya ingin kembali ke pembahasan soal general Ibu ini. Iya. Ketika tadi berbicara soal PDB yang sudah mulai meningkat, dikarenakan konsumsi, ditarik lagi ke daya beli, lapangan pekerjaan. Apakah artinya memang lapangan pekerjaan di tahun 2025 ini sudah meningkat, terlebih dengan adanya stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dan Kementerian Keuangan, salah satunya mungkin program magang? Iya, itu memang terekam di dalam statistik ketenagakerjaan yang kita juga rilis bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Memang tingkat pengangguran terbuka sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jadi di bulan November kami melakukan survei Angkatan Kerja Nasional atau kita sebut dengan Sakernas. Nah, Sakernas ini mulai triwulan 4 akan kami lakukan setiap triwulan. Nah, hasil rekaman kami di Sakernas yang di bulan November 2025 itu memang menunjukkan bahwa angkatan kerja kita meningkat, tetapi tingkat pengangguran juga turun. Sehingga kalau kita lihat tingkat jumlah orang menganggur juga turun sekitar 110.000 orang dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Bahkan angkatan kerja kita juga meningkat, tetapi ini ternyata bisa diserap oleh lapangan kerja yang ada di perekonomian Indonesia sehingga jumlah pengangguran yang menjadi turun. Lantas apakah memang mungkin bergeser kembali setelah dengan banyaknya program dari Presiden Prabowo dan juga jajarannya, apakah tingkat TPT ini juga mengalami penurunan berarti? Ya. Pertegas kembali? Iya,
tingkat pengangguran terbuka Terbuka. mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Agustus. Baik. Ini sebenarnya data Sakernas sangat berfungsi sekali. Saya ngulik-ngulik data soal ternyata ada yang overwork lebih dari 49 jam per minggu. Tapi bukan itu yang mau saya tanya. Yang saya mau tanya Bu ini soal sebetulnya masih jadi konsentrasi masyarakat itu kan kita membedah antara lapangan pekerjaan yang formal dan informal. Iya, Nah, itu yang seperti formalnya apa? juga mengalami peningkatan. Jadi kalau kita bandingkan dengan data-data sebelumnya, kan kita membagi pekerja formal dan informal gitu ya. Nah, pekerja formal mengalami peningkatan. Nah, kemudian juga orang bekerja itu kita bagi tiga sebenarnya. Ada yang bekerja penuh waktu, ada yang bekerja paruh waktu, dan ada yang setengah pengangguran. Nah, untuk yang bekerja paruh waktu dan setengah pengangguran ini juga mengalami penurunan. Jadi dari data yang terakhir yang kami keluarkan, justru orang yang bekerja penuh waktu itu mengalami peningkatan. Jadi memang setidaknya sudah ada pergeseran yang lebih baik karena ini menjadi salah satu konsentrasi masyarakat ketika ternyata banyak yang bekerja tapi ternyata informal. Namun untuk yang formal sudah mengalami peningkatan ya. Yang formal sudah mengalami peningkatan. Kita tarik lagi bahas Secara soal. bertahap, Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Bu? Cukup. Sudah cukup ya. Nah sekarang kalau ngomongin soal tadi ngomongin sektor-sektor penguat untuk pertumbuhan ekonomi di 2025. Mungkin pemerintah, justru teman-teman pelaku industri juga bisa berkaca dari data ini. Untuk 2025, sektor mana saja sebetulnya yang cukup menjadi atensi yang melemah kinerjanya? Saya tidak katakan itu melemah secara kinerja, tetapi ini dari hasil rekaman kami sepanjang tahun 2025 untuk yang sektor-sektor sisi lapangan usaha itu emang ada tumbuhnya melambat itu sektor konstruksi. Itu sekarang dia tumbuh sekitar 3% lebih lah. Kemudian ada satu hal sekarang mungkin juga catatan kami yang dapat kami sampaikan adalah mengenai ekspor batu bara yang terlihat mulai menurun. Fluktuatif. Ya karena memang permintaan dari India dan China sebagai tujuan ekspor utama batu bara kita itu memang mereka mengurangi impor batu baranya. Karena mereka sudah mulai untuk menuju kepada energi yang lebih bersih, yang lebih ramah lingkungan. Sustainability, pengetatan. Iya, kelihatannya itu. Kedua adalah India itu biasanya sebagai tujuan ekspor utama kita untuk CPO. Tetapi dalam beberapa belakangan ini, memang India mengurangi impor CPO dari Indonesia karena dia mulai melakukan diversifikasi terhadap penggunaan vegetable oilnya. Mereka sudah mulai mencoba untuk menggunakan atau impor seperti bunga matahari atau sumber-sumber vegetable oil lainnya. Ini terlihat dari permintaan India terhadap CPO itu memang sedikit-sedikit mulai mengalami penurunan. Berarti berbeda dari eranya mungkin Presiden SBY dan Jokowi yang ada sentimen commodity boom. Iya. Kalau di tahun ini justru malah banyak yang sudah mulai ke arah sustainability sehingga. Iya, sebenarnya ini momentum yang sangat baik untuk kita melakukan hilirisasi. Ya, terhadap komoditas-komoditas yang memang kita memiliki comparative advantage atau keunggulan komparatif seperti sawit, batu bara itu kan sebenarnya keunggulan komparatif Indonesia. Nah, sebenarnya ini akan menjadi momentum yang sangat baik Indonesia untuk mendorong hilirisasi bagi komoditas-komoditas ini. Banyak produk yang bisa dihasilkan dari minyak sawit, terutama seperti kimia organik dan juga produk-produk turunan lainnya. Hilirisasi berarti memang kalau tadi kita lihat sebetulnya memang sudah diterapkan termasuk di Maluku Utara tadi ini juga Untuk turut nikel, mendorong berbasis untuk nikel. Cuma memang ada beberapa sektor yang harusnya kita galakan lebih supaya bisa mengantisipasi dari bukan menurun tapi mungkin permintaan impor yang saat ini melemah terhadap CPO dan juga batu bara. Nah sekarang saya data dari BPS nih Mas Rian menambahkan, data yang kami kumpulkan dari kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kan kami mengumpulkan berbagai sumber data. Kami melihat memang sudah mulai kuat itu industri yang berbasis minyak sawit atau industri hilir berbasis minyak sawit. Contohnya yang ada di kawasan ekonomi khusus Semangke, bahkan juga ada di kawasan
kayak Gresik ya, kawasan ekonomi khusus Gresik, ini juga sudah mulai ke arah sana. Saya pikir ini momentum yang bagus untuk terus Indonesia bisa mendorong hilirisasi di komoditas tersebut. Lalu juga setelah tadi kita bahas lapangan kerja, berbagai data-data telah dipaparkan, hilirisasi. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa berhasil pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Karena kan mungkin berbagai sentimen-sentimen yang ada membuat angka kemiskinan pun juga turut memperdalam. Makanya bisa dipaparkan Ibu ini? Mengenai apa? Angka kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia untuk tahun 2025. Iya, angka kemiskinan tahun 2025 itu di bulan September ya. Kami kan melakukan itu di bulan September sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi angka kemiskinan sekarang kan sekitar 8,25%. Kemudian di bulan Maret 2025 itu 8,47%. Jadi udah menurun terus. Tetapi kalau kita lihat secara spasial atau secara provinsi, ada provinsi yang sudah sangat rendah tingkat kemiskinannya seperti Bali dan Kalimantan Selatan, dan ada juga provinsi yang masih relatif tinggi angka kemiskinannya. Jadi beberapa provinsi yang masih tinggi tentunya di daerah Papua biasanya yang angka kemiskinannya masih tinggi. Contoh nih saya ambil adalah di Papua Tengah, itu angka kemiskinannya sekitar 29,5%, artinya kan sepertiga dari orang di sana itu masih masuk kategori miskin. Tapi kalau untuk di Bali itu 3,42% tingkat kemiskinannya. Artinya dari 100 orang di sana cuma ada 3 sampai 4 orang miskin gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Bali ternyata ekonominya relatif inklusif karena kan dia berbasis pariwisata. Banyak lapangan kerja yang juga yang bisa dilakukan oleh orang lokal di sana, karena memang kita ketahui bahwa masyarakat Bali itu sangat dekat dan sangat attach kepada geliat aktivitas pariwisata di provinsi tersebut, dan ini memang terekam di dalam tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah, bahkan paling rendah se-Indonesia. Lalu yang jadi PR sebetulnya adalah bukan hanya tingkat kemiskinan yang berkurang, tapi mungkin miss and match dari lapangan pekerjaan. Karena kan Ibu bisa menggambarkan juga soal angka kemiskinan atau mereka yang tidak bekerja di kota sama di desa. Itu seperti apa faktanya, Ibu? Kemiskinan atau kemiskinan apa? Dan juga tingkat lapangan pekerjaan masyarakat di desa dan juga di kota. Itu memang kita selalu mengeluarkan kemiskinan di kota sama di desa. Tentunya kalau tingkat kemiskinan di desa itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di kota. Nah, kemudian selain itu juga ada yang kami keluarkan adalah tingkat kesenjangan. Nah, tingkat kesenjangan atau rasio Gini atau Gini ratio itu juga semakin lama semakin menurun. Dan kalau kita lihat antara kota dan desa nih Mas Rian, tingkat kesenjangan di kota masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di desa. Pertanyaan terakhir, Ibu Winnie, ini simpel saya, sebelumnya kita telah bahas kalau Presiden Prabowo kan menyebutkan sebelumnya target di tahun 2025 ini 5,2%. Namun nyata ini 5,11%. Lebih menjelaskan saja sebetulnya ekonomi Indonesia apakah memang sebetulnya kuat, karena kan orang ke framingnya ini lebih kepada wah tidak sesuai dengan target Pak Prabowo gitu loh, atau memang ini terbilang semua kekuatannya lebih mempertegas supaya kita bisa tenang terhadap ekonomi Indonesia. Iya. Jadi kalau saya lihat ini di tengah ketidakpastian global, di tengah kemudian adanya tekanan geoekonomi dan geopolitik global, angka 5,11% untuk ekonomi Indonesia itu sudah sangat baik. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu sangat-sangat solid di tengah ketidakpastian global yang kita rasakan di tahun 2025. Nah, apalagi di antara negara G20, ekonomi Indonesia itu tumbuh kedua terbesar setelah India. Jadi 5,11% itu kalau kita lihat dari sejarah pertumbuhan ekonomi dan juga kita kumpulkan dari fakta-fakta di lapangan yang kami kumpulkan, ini menunjukkan ekonomi Indonesia
sangat solid di tengah ketidakpastian global. Ekonomi Indonesia sangat solid di tahun 2025 dan semoga ini bisa mengejar target 6% seperti yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto 6 hingga 8%. Terima kasih Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adinigar Widesanti atau Ibu Winnie telah bergabung bersama kami. Ya, Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mas Rian. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.